Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mahasiswa-mahasiswi mata kuliah tafsir ayat marjam Allah, kita lanjutkan. Sekarang kita membahas tentang musyawarah, bersikap lemah lembut ya, dan beretikat baik. Kita ambil dari surat Ali Imran ayat 159. Sababul nazal ayat ini nanti kita jelaskan kenapa Allah turunkan ayat ini. Kita baca dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizan qalbi lan fadu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya adalah maka dengan rahmat Allah hendaknya kau berlemah lembut kepada mereka sahabatmu ya Rasulullah. Ini teguran Allah untuk Rasulullah. Walaupun tafazun qalizul qalbi, kalau kau masih marah dan keras itu ya. Lan fadu min haulik, saya khawatir kata Allah mereka akan lari daripadamu, akan meninggalkanmu. Fa'fu anhum, maafkanlah kesalahan mereka, wastaghfir lahum, bahkan minta ampunlah untuk mereka. Jadi kalau ada orang punya kesalahan kepada kita maafkan dan minta ampunkan untuk dia. Itu kebersihan hati. Wasyawirhum fil amri, dan ajaklah ke mereka kembali bermusyawarah kata Allah. Fa iza azamta, apabila kalian sudah punya tekad yang kuat, fatawakal Allah, lakukan dan tawakal, jangan mikirkan hal-hal lain. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, Allah mencintai orang-orang yang tawakal. Ayat ini diturunkan Allah, sababun nuzulnya adalah ketika perang Uhud. Jadi perang Uhud terjadi tahun ketiga Hijriah, setelah perang Badar tahun kedua Hijriah, Rasulullah menang. Dan kemudian orang kafir Quraisy datang lagi ke Madinah untuk mengepung Rasulullah. Akhirnya Rasulullah tunggu di Bukit Uhud, di Madinah ya. Nah, beliau tempatkan pasukan pemanah di atas gunung. Lalu Rasulullah bersabda, tolong kalian pasukan pemanah, jangan meninggalkan tempat ini dalam kondisi apapun. Nah, suatu peperangan berkecamuk, ternyata pasukan Abu Sofyan dari kafir Quraisy pada waktu itu membuat taktik itu. Mereka pura-pura kalah. Akhirnya mereka tinggalkan seluruh rampasan perang, pedang, minuman, harta gitu. Dan mereka mundur. Itu adalah taktik mereka sebenarnya. Nah, sahabat Rasulullah tidak melihat itu. Mereka berlari ke bawah mengejar itu. Padahal tadi sudah ingat pesan Rasulullah, jangan tinggalkan gunung ini. Sebab gunung itu sangat strategis untuk pasukan pemanah. Nah, mereka berpikir bahwa musuh sudah kalah, sudah meninggalkan harta rampasan perang, sudah mundur itu. Akhirnya ya udah, kita bawah ngambil harta rampasan perang. Rupanya pasukan berbalik dari belakang, kafir Quraisy tadi berbalik dari belakang gunung menyerang pasukan Rasulullah. Kalah Rasulullah perang Uhud, maka Rasulullah terluka pada saat itu. Marah nggak Rasulullah? Wajar dong Rasulullah marah. Sebagai komandan pasukannya tidak mengindahkan perintah Rasulullah marah. Tapi karena berlalu-lalunya Rasulullah marah, malah Rasulullah ditegur oleh Allah, bukan sahabat. Ya Rasulullah udahlah, nggak usah marah-marah lama kata Allah. Berlemah lembutlah kepada mereka. Kalau kau tetap begini, mereka nanti berpaling daripadamu. Makanya maafkanlah pasukanmu, bahkan minta ampunlah untuk mereka. Jadi sifat memaafkan ini ya dengan kesalahan begitu, seharusnya kalau dalam militer itu sudah dipecat itu. Kalau bisa dihukum mati karena melanggar perintah komandan ya. Allah memberikan ampunilah mereka dan minta ampun. Ajaklah mereka ngobrol seperti biasa. Faizah azamta, dan kalau sudah punya tekad nanti berperang lagi, perang saja. Allah mencintai orang-orang yang mutawakkil. Dari ayat ini ada beberapa kata yang bisa kita jelaskan. Pertama, fabima rahmatin minallahum. Ini ayat benar-benar mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah malah yang ditegur gitu. Ya Rasulullah, udah dong marahnya, jangan lama-lama. Jadi kita diajarkan ya ini marah tuh nggak usah lama-lama. Lama-lama kita juga tersiksa, nanti darah tinggi, darahnya kumat segala macam gitu. Nah di sini Imam Qatadah menjelaskan lam di sana adalah sebuah penghubung ya, lintalah. Di bahasa Arab menghubungkan isim ma'rifat ya dan nakirah. Nah, ini artinya adalah bahwa Allah menyuruh kita untuk berlemah lembut kepada siapapun, walaupun orang itu melakukan kesalahan, tetap kita berlemah lembut. Itu pesan dari surah Ali Imran. Walaupun tafazul ghalizal qalbi, ghaliz artinya berat ya. Berat makanya ada najis mughalazah. Qalbun itu artinya hati. Ya Muhammad, kalau kau begini terus kata Rasulullah, keras, nggak mau mereka tegur, marah terus, muka tegang segala macam. Saya khawatir mereka lari daripadamu kata Allah. Ya nanti kalau mereka lari meninggal kamu gimana?
Ya, ya kalau bisa mereka berkeimanan, kalau tidak mereka menjadi kafir nanti. Ya udahlah, maafkanlah mereka segala macam. Jangan berkeras hati begitulah. Kalau begitu terus nanti mereka merasa merasa bersalah, kita lari udah deh. Rasul udah nggak mau dengan kita lagi ya seperti itu. Mungkin dengan anak-anak mahasiswa pun kita seperti itu ya. Jangan terlalu keras gitu. Lembut lah. Tapi kalau untuk menegakkan hukum Allah ya memang kita harus tegas ya. Tapi dalam konteks-konteks sosial kita harus banyak mengalah lah sedikit itu. Sebab kita sendiri nanti akan tersiksa dengan dendam begitu, marah begitu, kita sendiri akan sakit. Memang kalau kita sakit mereka sadar belum tentu juga kan. Nah, maafkanlah. Nah, ini rupanya Allah memberikan kita sebuah pelajaran ya bahwa untuk memanage diri kita, ya sifat maaf harus kita miliki. Kesalahan orang sebesar apapun itu harus kita maafkan. Kenapa? Kalau kita tidak maafkan, kita sendiri yang tersiksa memikirkannya, selalu ingin apa berbuat jahat kepada dia, kita sendiri yang tersisa. Akhirnya darah kita tinggi, gula kita tinggi, kolesterol kita tinggi. Tapi kalau maaf kita berikan, nanti kita jadi lapang. Apalagi kita minta ampun, ini betul-betul jiwa yang mulia. Bayangkan orang yang melakukan kesalahan kepada kita, kita maafkan dan kita minta ampunkan untuk mereka. Sebuah biasa keimanan kalau kita bisa melakukan seperti ini. Wasyawirum fil amri, dan kemarilah bermusyawarah. Nah ini kan perintah manajemennya. Bagaimana musyawarah itu? Pak Rasulullah itu bisa loh menanya wahyu melakukan sesuatu, tapi tidak. Allah menyuruh, oh ya Rasulullah, kalian bermusyawarah dengan sahabatmu dalam konteks apapun. Sebab belum tentu kita merasa hebat dengan bidang kita. Nah, diuji ketika itu. Makanya untuk menguji ide kita itu dengan musyawarah. Orang nanti akan melihat kelemahan-kelemahan daripada ide kita. Nanti ada masukan perbaikan. Coba kita tidak melihat dari sisi kanan kiri, kita melihat dengan satu sisi saja. Ini hebatnya musyawarah dalam Islam. Dan sekarang di Indonesia sudah, karena kita negara timur ya, sering bermusyawarah melakukan apapun. Ketika perang pun Rasulullah, ketika perang Khandaq, beliau bisa saja minta tolong Jibril, tapi beliau malah mengatakan, sekarang kita musyawarah bagaimana kita menunggu musuh. Akhirnya mereka bikin parit pada saat itu. Perang Khandaq tahun ke-6 Hijriah. Nah ini salah satu contoh. Selanjutnya, Faiza Azamta, kalau kita sudah punya tekad ya, kita sudah mempertimbangkan buka usaha maksudnya, pokoknya tempatnya sudah strategis ya. Dagangannya belum ada yang mencontoh. Nanti siapa yang beli? Nanti bagaimana kalau bangkrut? Itu usah dipikirkan. Itu urusan Allah. Biar Allah mencari pembeli, biar Allah membesarkan usaha kita. Tawakal, bismillah. Yang tidak saya mengerti, serahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang sangat bertawakal. Jadi bukan nekat ya, nekat itu tanpa perhitungan. Kita sudah memperhitungkan sesuai dengan kemampuan kita. Kita mau dagang nih, tempatnya menurut kita sudah strategis, harga kita sudah kompetitif. Selalu di samping-samping kita juga tidak begitu banyak orang usaha itu. Ya udah Bismillah. Nanti gimana kalau bangkrut Pak? Gimana kalau kena corona Pak? Gimana kalau gimana tuh bisikan dari syaitan. Yang tidak kita paham serahkan kepada Allah. Biar Allah yang nanti mencari pembeli. Biar Allah nanti yang melariskan dagangan kita. Biar Allah nanti yang mengatur alam ini dengan segala aturan Allah ya. Misalnya corona berlalu segala macam. Ini namanya orang tawakal. Jadi orang tawakal itu bukan pasrah. Ya, ya udah deh terserah Allah. Ya itu berusaha dulu. Usaha, doa, hasilnya kita tawakal kepada Allah. Itu namanya sistem tawakal. Jadi bukan orang nggak mau berusaha, tawakal itu namanya pasrah. Pokoknya kunci dulu motor kita. Kalau hilang ya itu udah takdir ya. Ketika sahabat Rasulullah, ikat dulu kudamu kata Rasulullah, kau sholat. Berarti ada usaha dulu, ada doa, terhadap hasilnya kita serahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang selalu bersandar kepada Allah. Makanya pekerjaan yang tinggi nilai tawakal itu mulia di sisi Allah. Petani gitu ya. Pedagang itu kan mulia. Kalau pegawai negeri menurut saya ya kan tidak ada tantangan dalam hidup. Petani kalau banjir, kalau nanti El Nino segala macam ya mereka kacau gitu. Pedagang juga begitu kalau nggak ada yang beli hari itu. Jadi semakin tinggi manajemen resikonya, semakin banyak dia bersandar kepada Allah, semakin banyak doa dia kepada Allah, itu Allah semakin suka. Gitu. Makanya pekerjaan mulia itu adalah yang banyak ancaman resikonya gitu ya. Ya seperti berdagang, bertani dan yang lain-lain tentu ya. Dengan banyak ancaman resiko, dia nanti akan eh, bersandar kepada Allah, dia akan berdoa, berusaha dengan maksimal, hasilnya nanti dia serahkan kepada Allah. Itulah makna tawakal yang benar. Selanjutnya ayat ini kita coba cari dalam kitab tafsir ya. Al-Quran, Azan Tafsir Munir. Ada beberapa nilai yang kita sebagai kesimpulan saja. Pertama, lemah lembut dengan rahmat Allah. Sebab kenapa? Allah sendiri sudah berlemah lembut kepada kita. Coba lihat.
bagaimana orang ingkar terhadap nama Allah, bagaimana orang kafir, orang munafik, Allah tetap memberikan hak-hak mereka itu. Ya, udara, matahari, air sama Allah berikan, waktu sama Allah berikan. Kalau seandainya Allah keras hati, mungkin orang kafir itu sudah diazab dari dulu ya, dengan azab yang Allah berikan sebagaimana umat-umat terdahulu. Jadi lemah lembut ini adalah sifat para nabi, ya, sifat yang harus kita miliki kepada hewan, kepada orang tua, kepada anak, cinta kasih segala macam itu merupakan sifat yang Allah tunjukkan dengan rahmah rahimnya. Kita jadi begitu. Jangan sampai kita kasar kepada kucing ente kawin mulu ya. Lalu kita tendang, jangan. Punya anak nggak tanggung jawab. Nah, itu nggak boleh. Kalau kita melihara kucing, monggo ya kita memberikan hak-haknya dari makan dan minum. Yang kedua, sifat kasar itu menjauhi orang daripada kita. Jadi artinya kalau kita punya sifat keras hati, sering marah, semua orang nggak mau berteman dengan kita. Padahal kita disuruh untuk lita'arafu, untuk saling mengenal dengan bangsa lain, mengenal dengan nilai-nilai sosial yang lain. Dengan kita itu kita bisa diterima masyarakat. Akhirnya apa? Kita bisa berdakwah, bisa merubah masyarakat dengan kelembutan. Islam itu disebarkan Allah dengan sifat lemah lembut. Bagaimana ulama dulu lemah lembutnya kepada, bahkan kepada musuh-musuhnya sekalipun. Jadi kalau kita mempunyai sifat yang keras, keras kepala, keras apa yang susah diatur, suka marah segala macam, itu sulit orang mau bergaul dengan kita. Kenapa? Karena ya mereka akan memperoleh hasil yang tidak baik dalam kehidupannya. Makanya sifat kasar harus kita jauhi ya dalam kehidupan sehari-hari. Memaafkan dan sikap demokrat ini juga kita singgung tadi bahwa ketika ada orang punya kesalahan kepada kita pun ya kita maafkan. Sebab kalau kita menahan marah, dendam, ya kita sendiri yang akan susah kita sebutkan tadi. Dan kita minta ampun untuk mereka. Ini betul-betul jiwa para nabi kalau kita bisa seperti itu ya. Orang menyakiti kita, ya. Lalu kita maafkan. Bahkan kalau bisa sebelum dia sempat minta maaf. Nah kita kan biasanya udah minta maaf tuh nggak kita maafkan. Pokoknya kita dendam 7 turunan, 8 tanjakan. Lama bener. Sampai lama kita enggak. Dan musyawarahlah kembali. Sebab tadi kita lihat bahwa nilai musyawarah ini adalah akan menghasilkan keputusan yang hebat ya. Karena dipikirkan oleh beberapa kepala. Sebab kita ini manusia makhluk yang banyak kekurangannya. Kita mungkin ahli di bidang ini, tapi ada teman yang ahli di bidang yang lain. Sehingga nanti dia bisa memberikan masukan. Dia bisa memberikan sisi, oh ini kelemahannya begini, kelemahannya begini. Kalau kita lakukan ini, akibatnya begini. Akhirnya nanti ya kita sendiri nanti akan menemukan pola yang bagus terhadap sebuah keputusan yang hebat. Mungkin dalam keluarga pun begitu ya. Memiliki sekolah anak, bapak membiasakan dengan istri, kita anak kita sekolah di mana nih? Ya kita cari sekolah. Jadi kita untuk memutuskan satu keputusan di keluarga pun kita melibatkan istri. Nah, kalau itu anak-anak dilibatkan kalau memang sudah usianya mencukupi ya. Kalian mau kuliah di mana nih, masa depan seperti ini segala macam. Kita libatkan. Musyawarah itu menunjukkan kita sangat sikap demokratis dalam Islam itu. Nah, inilah yang diberikan Allah. Yang terakhir adalah tawakal ya. Jadi kita jelaskan bahwa kalau sudah kita menemukan kata bulat, ya kita laksanakan. Nggak usah memikirkan hal-hal yang lain, yang di luar kemampuan kita. Apalagi kalau masalah-masalah gaib, nanti bagaimana begini, segala macam. Itu nanti urusan dengan kegaiban. Kalau itu kita bisa merauhnya, itu akan menjadi sebuah keputusan yang hebat dan bisa kita laksanakan. Makanya pengusaha-pengusaha itu rata-rata dia modal nekat gitu. Makanya orang-orang dosen bisnis itu kan jarang sukses. Kenapa? Dia takut, banyak ketakutan bangkrutnya inilah segala macam. Sedangkan orang yang tidak banyak berpikir ya dia buka aja usaha malah sukses. Makanya banyak orang-orang non SEO yang seperti bosnya Microsoft, ya, Facebook itu orang yang gagal dari perkuliahan. Karena dia nekat gitu. Pokoknya bikin aja usaha. Jadi nekat bukan berarti ini ya, bukan berarti tanpa perhitungan. Pokoknya teman-teman nanti kalau setelah selesai kuliah ya, bikin aja gitu, usaha. Nggak usah mikirkan yang macam-macam gitu. Bagaimana makanya lihat deh pengusaha-pengusaha rata-rata orang nekat gitu. Nah orang nekat itu biasanya dekat dengan kesuksesan gitu. Jatuh bangun dia bangun, jatuh bangun dia bangun lagi gitu. Kalau orang dosen itu kan dia banyak berpikir, orang bisnis itu cash flow-nya lah, ininya lah, ekonomi, politik, akhirnya nggak jadi gitu. Makanya nggak sukses. Jadi justru orang-orang yang kalian perhatikan nanti mahasiswa-mahasiswa yang berpikir apa ya, lebih condong kepada otak kanannya lebih sukses daripada lebih bercondong kepada otak kiri ya, karena memang orang otak kanan itu lebih banyak dia berpikir apa istilahnya nekat gitu kan. Tapi bukan tanpa perhitungan ya. Sebab kalau semua nanti kita lakukan tanpa perhitungan, itu kan akan menjadi sebuah kegagalan juga. Inilah hari ini kita belajar prinsip manajemen tentang bagaimana kita memaafkan, bagaimana kita bermusyawarah, dan bagaimana kita mengambil
keputusan setelah kita pertimbangkan matang-matang, laksanakan, nggak usah mikir yang macam-macam, biar Allah nanti yang menutup hal-hal yang tidak kita ketahui. Semoga bermanfaat. Nah, hasil ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya untuk kuliah saja ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.